Bismillah qala Imam hafizahullah qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Abdullah bin Muhammad haddatsana Abu Asim an-Nabil akhbarana Sa'dan ibn Bishr akhbarana Mujahid Abu Mujahid حدثنا أبو مجاهد حدثنا محل بن خليفة الطائي قال سمعت عادي بن حاتم يقول كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل وأما العيلة فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العيرة إلى مكة بغير خفير وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها إلا بصدقته ثم ليقفن أحدكم بيدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم ليقول ألم أرسل إليك رسولا فيقول بلى فينظر إلى يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة متفق عليه. Inilah lafadznya. Maka hada syahiduna fi hadal hadis bi anna hadal amr waqa'a fi arasatil qiyamah. Kejadian ini adalah di arasatil qiyamah dengan lafadz tadi. Hina yu'ridu alaihil amal as-soleh wa ghairi soleh. Karena di beberapa riwayat disebutkan dia melihat kepada kanan, kiri, atas, bawah. Maka disebutkan ada lafaz dari amal-amalnya. Seperti hadis Adi ibnu Hatim yang kami nukil di sini dari riwayat yang antum hafal di matannya dari Abu Mujahid haddatsana Muhilli ibnu Khalifah at-Tai dari Adi ibni Hatim. Adapun di riwayat muttafaqun alaih juga yang mana sanadnya bertumpu kepada Isa ibnu Yunus anil A'mas an Khaythamah an Adi ibni Hatim. Sama lafadznya. Ada tambahan ma minkum ahadun ila sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman fayangduru aymana minhu fala yara ila ma qaddama. Di sini lain. Maka dia melihat kepada sebelah kanan kecuali apa yang telah dia lakukan dari amal-amal solehnya. Min amalihi. Wa yangduru asyamma minhu fala yara ila ma qaddama. Dan dia melihat kepada sebelah kirinya, maka dia tidaklah kecuali apa yang dia perbuatnya dari amalan buruknya. Wa yangduru mayadaihi fala yara ilan nar. Maka akhirnya dia melihat di tengah-tengah antara kanan dan kiri kecuali api neraka. Tilqa'a wajhihi. Yang ada di depan mereka, di depan orang-orang ini. Maka di sini menjadi pendalilan kejadian ini kapan kalau begitu fi arasatil qiyamah. Karena semua manusia akan melihat ke bagian kanannya dan ke bagian kirinya dan di antara kanan dan kirinya dari rasa takut di saat dia bertemu dengan Allah. Maka dalam keadaan takut itu dia akan mendapati bahwa di depannya api neraka. Dan jika dia melihat kepada bagian kanannya apa yang dia lihat dari amal-amal solehnya. Dan jika dia melihat ke bagian kirinya apa yang telah dia lakukan dari perbuatan keburukannya. Minal amali sayyi. Kemudian dia melihat di antara kedua kanan dan kiri di depan matanya kecuali api neraka. Maka di sini menjadi pendalilan wala yumkinuhu an yahida anha idla budalahu al-murur ala sirat. Maka
tidaklah bisa dia lari dari keadaan itu kecuali dia melewati as-sirat. Pasti semua orang akan melewati as-sirat. Maka ini wajah pendalilannya jelas. Jika dikatakan mana pendalilan melihat Allah di sini fi arasatil qiyamah, maknanya lafaz ini. Maka selesai dari lafaz ini bahwa dia melihat ke kanan dan ke kiri amalan-amalan yang baik dan buruk, dan di antara kedua amalan yang baik dan buruk itu di depannya api neraka, maknanya as-sirat. Berarti jelas fi arasatil qiyamah. Dan ada padanya di arasatil qiyamah mana amal baik dan mana amal buruk, dan ditimbang dan diberikan raport. Maka inilah dari faidah lafaz ini justru menjelaskan kapan kejadiannya fi arasatil qiyamah. Kemudian lafaz yang setelahnya sudah adzan. Dua-dua. Al-muadzin yu'adzin. Karena ini panjang. Bismillah, kita sempurnakan dari lafaz yang belum kita jelaskan, kita syarah. Maka masuk kepada lafaz falyataqiyana ahadukumun nar walau bisyakki tamrah. Maka setelah orang ini bertemu dengan Allah tanpa hijab, tanpa terjemah, saking takutnya dia melihat kepada kanan dan kirinya dari amal-amal yang buruk, di kiri amal-amal yang baik, di kanan dan di depannya api neraka. Maka Nabi mengatakan dari kengerian pada saat itu, maka semua orang agar menjadi takut atas dirinya dan menolong dirinya dari api neraka, walaupun dengan bersedekah setengah kurma. Maka ini riwayat dari Khaythamah an Adi ibni Hatim di Sahihain, disebutkan dengan lafaz fattaqun nar walau bisyakki tamrah. Maknanya fahdaru minha wala tadlimu ahadan walau bisyakki tamrah. Maka hati-hati kalian, takut kalian dari api neraka, dan jangan mendolimi seseorang pun meskipun mendolimi mereka dengan setengah kurma. Lihat bagaimana lafaz di riwayat Khaythamah. Disebutkan fattaqun nar walau bisyakki tamrah. Jauhilah kalian api neraka
dan jangan mendolimi manusia meskipun dengan satu tamroh. Dan di lafaz falyataqiyana ahadukumun nar walau bisyaqi tamroh. Maka takutlah kalian dari api neraka meskipun dengan setengah dari kurma. Dan makna setengah dari kurma ay walau bisyai'in yasir minha au min ghairiha walau bimiqdar nisf fiha au bi ba'diha. Maka maknanya selamatkanlah diri kalian dengan sebagian dari tamar meskipun setengahnya atau kurang ataupun lebih. Maka faidah yang bisa diambil dari lafaz ini, ana shadaqata junnatun wa wiqayatun minan nar. Bahwa sedekah seseorang memberikan harta kepada orang lain, baik person ataupun kelompok, seperti dakwah kita di sini kelompok ataupun person perseorangan, kepada orang yang fakir, orang yang membutuhkan kita bantu. Maka as-shadaqatu junnah wa wiqayah minan nar. Maka bersedekahnya seseorang, faidahnya bagi dia itu menyelamatkan dia dari api neraka. Maka oleh sebab itu datang di lafaz-lafaz yang lain yang semuanya diriwayatkan oleh Adi ibni Hatim dan yang lainnya. Di antaranya diriwayat Muslim dari Adi ibni Hatim dengan lafaz man istata'a minkum an yastatira minan nar walau bisyaqi tamrah falyaf'al. Maka barang siapa di antara kalian yang ingin yastatir, menutupi dirinya dari ancaman api neraka, agar melaksanakan sedekah meskipun dengan setengah dari tamrah, dari kurma setengahnya. Dan begitu pun di dalam hadis yang lain dari hadis Hudzaifah, bahwa sedekah juga menyebabkan seseorang diampuni dosa-dosanya dari fitnah yang ada pada keluarganya, anak-anaknya, dan itu semua akan terjadi. Di hadis Hudzaifah disebutkan fitnatu rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukafiruha as-shalah was sadaqah. Maknanya fitnatu rajul fi ahlihi, permasalahan keluarga antara dia dengan istrinya, antara dia dengan anaknya dan dengan tetangganya, maka dosa-dosa yang terjadi bisa diampuni dengan melaksanakan sholat dan membayar sedekah. Maka keutamaan sedekah di sini dia penghapus dosa-dosa. Dan juga di dalam hadis yang lain yang muttafaqun alaih juga, yang mana hadis ini dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man anfaqa zawjain min syai'in minal asya fi sabilillah du'iya min abwabil jannah." Ya Abdullah, hada khairun. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Faman kana min ahlil jihad du'iya min ahlil jihad. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Maka di dalam hadis dari Abi Hurairah ini menjadi pendalilan, barang siapa yang dia itu sering bersedekah, maka dia akan dipanggil untuk masuk surga dari bab sedekah. Maka sedekah pun ada pintunya. Seperti yang pernah kita lewati di fikih Ramadan, bahwa amalan Ramadan menyebabkan masuk surga dan dipanggil di pintu Ar-Rayyan. Dan begitu pun di sini, orang yang biasa bersedekah setiap bulan dia melaksanakan sedekah, meskipun beberapa ratus, meskipun beberapa juta, untuk membantu operasional dakwah misalnya, atau untuk membantu keluarga yang fakir. Setiap bulannya saya yang memberikan uang belanja misalnya, ataupun untuk dakwah masjid ini, untuk listriknya dan airnya, semua orang sholat itu semua saya yang membayar listrik dan air dan bla bla blanya. Maka orang ini setiap bulan membayar, maka dia akan masuk kepada perkara ini. Bisa jadi terus menerus dalam beberapa kurun waktu, tahun demi tahun, time to the time, kecuali dia meninggal dalam keadaan terus menginfakkan hartanya meskipun tiap bulan,
maka dia akan dimasukkan dan dipanggil dari pintu sedekah. Maka ini dari keutamaan bersedekah, dan kita cukupkan hadis yang datang dari Adi ibnu Hatim yang muttafaqun alaih. Maka sekarang kita tutup dengan hanya sekedar membaca dan tujuannya agar kalian hafal. Yang lain di store nanti duhur, setelah duhur, karena kita masuk kepada hadis yang baru ini. Maka kita masuk kepada hadis yang baru hanya membaca dan menerjemahkan. Qala Ibnu Khuzaimah rahimahullah fi tauhid, maknanya di kitabnya at-tauhid. Haddatsana Ali bin Salamah Al-Labaqi. Qala haddatsana Zaid bin Al-Hubbab. Qala haddatsana Husain bin Waqid an Abdullah bin Buraidah an abihi, dari sahabat Buraidah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sini ucapan Nabi, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu." Maka tidaklah dari seluruh manusia, dan dohirnya kaum muslimin saja. Orang-orang kafir musyrik mereka masuk api neraka sudah. Maka tidaklah dari kaum muslimin, dan muslimin di sini bersifat umum, muslimin yang mengikuti Nabi Muhammad dan muslimin yang mengikuti Nabi Isa, Nabi Musa dan yang lainnya. Maka tidaklah dari seseorang di hari kiamat dari kaum muslimin kecuali Allah akan mengajak bicara padanya. Laisa bainahu wa bainahu hajibun wala turjuman. Ini poin pendalilannya, bahwa Allah pasti akan mengajak bicara kepada siapapun kaum muslimin yang tidak ada antara dia dengan Allah itu penutup. Maka ini pendalilan kaum muslimin akan melihat Allah, dan di mana? Di arasatil qiyamah. Kalau ditanya mana pendalilannya, kan tidak disebutkan di arasatil qiyamah. Kita katakan setiap hadis dengan hadis yang lain saling mendukung dan saling menjelaskan. Maka di sini lafadznya pendek, dan di riwayat-riwayat yang lain menjelaskan bahwa keadaan ini adalah di arasat al-qiyamah. Adapun riwayat yang lebih detail di riwayat Adi ibn Hatim, sampai mereka saking takutnya melihat di kanannya amal-amal soleh yang baik, dan di sebelah kirinya amal-amal yang buruk, dan di depannya api neraka. Dan tidak ada jalan lain ingin masuk surga kecuali melewati as-sirat, jembatan. Maka ini menunjukkan bahwa mereka akan melihat Allah sebelum mereka melewati jembatan, berarti di arasatil qiyamah. Maka dengan ini selesailah pelajaran kita. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.